Bab 303. Mendengar apa yang dikatakan Charlie, Harold tersenyum menghina, dan berkata dengan sinis, "Charlie, berpura-pura saja, kamu hanya tahu beberapa es umbak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang besar? Aku benar-benar tidak percaya padamu. Bisakah orang yang berkuasa benar-benar datang ke sini?" Wendy di samping tidak bisa membantu tetapi mendengus, "Charlie, limbah ini, paling baik dalam membual. Jika tidak ada yang mengucapkan selamat atas opening ceremony hari ini, besok studio ini akan menjadi bahan tertawaan Rose Hill. Saya melihat bagaimana Anda akan menerima perintah." Ketika Claire mendengarnya, meski dia tidak mengatakan apapun di permukaan, dia tetap khawatir. Upacara pembukaan, terus terang, adalah upacara yang mewujudkan sumber daya jaringan. Jika ada banyak pelanggan, ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki jaringan yang kuat dan kekuatan dapat tercermin. Apalagi jika ada orang besar, maka banyak orang akan sangat berhadapan ketika mendengar hal ini. Tetapi jika tidak ada pelanggan, bukankah itu akan memberitahu orang lain bahwa perusahaannya tidak memiliki sumber daya dan tidak ada koneksi? Bagaimana orang bisa bekerja sama dengan perusahaan semacam ini? Jika Emgrand Group dapat mengirim seseorang untuk berpartisipasi dalam pembukaan hari ini, itu akan menambah banyak kecemerlangan pada perusahaannya. Tetapi Claire tidak yakin apakah Emgrand Group akan menjaganya. Nyonya Wilson tua berkata pada saat ini, "Claire, ini akan segera pukul 10, dan tidak ada tamu. Saya rasa tidak ada yang tertarik dengan bengkel kecil ini. Saya menyarankan Anda untuk kembali ke Wilson Group untuk bekerja. Lebih baik membantu keluarga Wilson dengan mantap di masa depan daripada keluar dan bermata dingin." Setelah mengetahui bahwa perusahaan Claire akan segera dibuka, keluarga Wilson juga melakukan pertukaran dengan beberapa mitra yang sebelumnya memiliki hubungan baik. Setelah mereka tahu bahwa Claire berasal dari keluarga Wilson, mereka semua berkata bahwa mereka tidak akan datang ke upacara pembukaan. "Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan studio Claire di masa depan. Oleh karena itu, Nyonya Wilson berani mengemas tiket, dan tidak akan ada tamu yang mampu di sini hari ini." Pada saat itu, Claire secara alami akan merasa frustrasi ketika dia tidak melihat siapapun di studionya, dan dia akan dapat menanganinya dengan lebih baik di masa depan. Saat ini, Claire memang sangat cemas, menggigit bibir bawahnya, khawatir. Charlie, yang berada di sampingnya, menjabat tangannya dan berkata dengan serius, "Istri, bahkan jika tidak ada tamu hari ini, apa yang bisa dilakukan? Sudah cukup aku di sini." Claire memandangnya bergerak dan mengangguk ringan, merasa bahwa dia lebih nyaman. Namun, Nyonya Wilson tua mencibir, "Charlie, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Apa gunanya kamu di sini? Bisakah kamu menemukan orang besar untuk bergabung dengan studio Claire? Bisakah Anda membantu Claire? Apakah studio mencari pesanan kerja sama? Tanpa dukungan dari Wilson Group, cepat atau lambat Anda akan menemui jalan buntu." Charlie berkata dengan arogan, "Perusahaan Claire pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Apalagi grup Wilson yang diambang kebangkrutan, bahkan grup Wilson di masa kejayaannya sebelumnya tak ada apa-apanya di hadapan Claire. Apa masalahnya? Mengapa pada awalnya sulit untuk melampaui Anda?" Nada yang besar. Nyonya Wilson tua mendengar bahwa Charlie benar-benar mengatakan bahwa grup Wilson diambang kebangkrutan, dan juga mengatakan bahwa Claire dapat dengan mudah melampaui grup Wilson di masa kejayaannya, merasa bahwa seluruh orang sangat terhina. Dia dengan marah melemparkan kruknya ke tanah, dan berkata, "Kamu hanyalah sampah yang memasuki keluarga Wilson kita, beraninya kamu mengatakan sesuatu di sini." Charlie tersenyum sedikit, "Kamu bilang aku tidak malu? Haha, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja." Harold mencibir beberapa kali dan berkata, "Oke, Charlie, aku menunggumu menjadi perusahaan besar." Seiring waktu berlalu, waktu karma semakin dekat. Hati Claire menjadi semakin bingung, dan dia terus melihat alojinya, menatap keluar dengan hampa. Melihat situasinya, Charlie menghibur beberapa patah kata, tetapi itu tidak berpengaruh. Bab 304. Tapi dia tidak terburu-buru. Karena dia telah mengirim surat undangan kepada permaisuri, mustahil bagi Doris untuk tidak datang. Alasan kenapa dia belum datang, mungkin karena dia sedang mempersiapkan hadiah. Noah Wilson memasang postur bersandar pada yang lama dan menjual yang lama, dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki koneksi?" Sudah hampir jam 10.
Jika ada tamu, mereka pasti sudah lama datang. Dan sekarang pintu depan kosong, jelas debu telah mengendap, dan tidak akan ada yang muncul lagi. Wendy juga sombong dan berkata, "Ayah, sampah ini berkata, tidak ada tamu, tidak masalah, cukup dia sendiri." Dia benar-benar tidak tahu kemana perginya statusnya, apakah dia benar-benar mengira dia yang paling kuat di Aurous Hill. Pada saat ini, tiba-tiba suara dari meja depan sengaja dinaikkan dari kejauhan. "Tak Ilai, orang terkaya di Hai Cheng, presiden sedang berkunjung." Berekor? Charlie sedikit bingung. Sejak terakhir kali perjamuan keluarga kulit putih di mana dia membawa sambaran petir di tempat, dia tidak pernah melihat Tak Ilai lagi. Saat ini, istrinya membuka bisnis dan tidak mengundangnya. Kenapa dia datang? Keluarga Wilson juga tercengang. Tak Ilai? Orang terkaya di Hai Cheng sebelah sangat kuat. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Setelah Tak Ilai memasuki pintu, dia langsung lari ke kantor tempat Charlie berdiri. Keluarga Wilson terkejut sesaat dan saling pandang. Noah Wilson melangkah maju dan berkata, "Saya baru saja bertemu dengan seorang pengusaha dari Hai Cheng beberapa hari yang lalu." Dia berkata bahwa dia telah berjalan mendekati Tak Ilai. "Dia mengenalkan saya pada Tak Ilai?" Setelah berbicara, Noah Wilson menyortir pakaiannya dan menyapanya ke depan. Nyonya Wilson tua tidak berani berpura-pura menjadi besar, dan berjalan di belakang. Begitu Tak Ilai berkepala gemuk dan bertelinga besar itu mendekat, dia buru-buru pindah ke sisi Charlie. Dia tidak memperhatikan Noah Wilson yang datang, dan berkata dengan sangat terkejut, Charlie akhirnya menyusul. Di mata keterkejutan semua orang yang tak tertandingi, Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Mengapa kamu di sini?" Tak Ilai buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Charlie, istrimu membuka bisnis hari ini, bagaimana mungkin aku tidak ikut bergabung denganmu?" Pada saat ini, Noah Wilson maju ke depan dan menyela dengan semangat, "Emerly, kamu di sini, ayo pergi dan bicara di dalam. Saat Anda berdiri di sini dan berbicara, itu tidak pantas." Tak Ilai semakin dekat dengan Charlie, tapi tiba-tiba disela. Wajah yang tersenyum tiba-tiba menjadi suram, dan aura orang lama berpangkat tinggi memancar. Dia memicingkan mata ke Noah Wilson dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Apakah Anda tidak melihat saya berbicara dengan Tuan Charlie?" Noah Wilson sangat malu, tercengang, dan tanpa sadar bertanya, "Saya Noah Wilson dari keluarga Wilson. Saya diperkenalkan kepada Anda oleh Presiden MA dari Hai Cheng." Tak Ilai sedikit mengernyit dan berkata dengan nada menghina, "Saya tidak mengenal Anda, apalagi Tuan MA. Saya datang ke sini hari ini untuk memberi selamat kepada perusahaan Nyonya Wade."